Halo teman-teman, gimana nih kabar kalian? Aku harap kalian selalu sehat dan selalu semangat dalam mencapai cita-cita. Welcome to my YouTube channel bersama dengan aku Hikmah. Sharing is caring. Di video kali ini aku bakal bahas mengenai salah satu jalur beasiswa LPDP targeted, yaitu beasiswa kewirausahaan. Karena aku lihat sepertinya jarang gitu yang bahas mengenai beasiswa kewirausahaan. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau kupas tuntas buklet LPDP tahun 2022 terkait dengan beasiswa kewirausahaan. Oke, langsung aja yuk. Jadi, beasiswa kewirausahaan ini merupakan beasiswa jenjang magister luar negeri yang diperuntukkan bagi warga negara Republik Indonesia yang bergerak dalam bidang kewirausahaan. Jadi sebenarnya beasiswa kewirausahaan ini untuk siapa sih? Jadi sebenarnya beasiswa kewirausahaan itu adalah yang pertama untuk yang memiliki usaha ya. Dan yang kedua adalah ingin membuat usaha atau memulai bisnis, itu sebenarnya targetnya. Tapi biasanya yang diutamakan itu memang yang sudah memiliki usaha gitu. Dan jenjangnya adalah magister luar negeri, otomatis minimal sudah berpendidikan D4 atau S1. Oke, kita lanjut lagi. Seperti apa sih skema beasiswa kewirausahaan itu? Jadi, kewirausahaan itu diberikan untuk jenjang pendidikan magister luar negeri, satu gelar single degree ya, dengan durasi pendanaan paling lama 24 bulan. Jadi emang dalam ini tuh ya, dalam kurun waktu 24 bulan atau 2 tahun itu harus selesai ya, dan ini khusus di luar negeri. Selanjutnya adalah durasi pendanaan studi. Ini yang dimaksud itu tidak termasuk matrikulasi bahasa, sama seperti beasiswa atau jalur yang lain. Selanjutnya, pendaftar yang mempunyai LOA atau Letter of Acceptance Unconditional wajib memilih satu perguruan tinggi tujuan luar negeri gitu ya, jelas satu kan, tentunya karena emang ya satu yang diperoleh gitu LOA-nya. Selanjutnya adalah pendaftar yang belum memiliki LOA ini memilih 3 gitu ya. Kepencet. Oke, lanjut ya. Apa aja komponen yang diberikan? Ini sebenarnya sama aja dengan beasiswa-beasiswa yang lainnya. Ada biaya pendidikan utama dan juga biaya pendukung. Oh ya, aku kasih tahu buat kalian ya, untuk biaya pendaftaran ya, kan ada yang udah memiliki LOA. Lah itu nanti biaya pendaftarannya apa diganti? Iya, jelas diganti dengan sistem reimburse gitu ya. Dan yang lain ini tidak perlu saya jelaskan karena sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya terkait dengan biaya pendidikan utama dan biaya pendidikan pendukung. Oke, langsung aja. Apa saja persyaratan umum pendaftaran kewirausahaan? Kalau persyaratan umum ini sebenarnya sama sih dengan jalur-jalur yang lainnya. WNI udah jelas. Terus menyelesaikan studi program D4 atau sarjana. Kemudian pendaftar yang telah menyelesaikan studi medis S2 tidak diizinkan mendaftar karena kan ini beasiswa khusus S2. Jadi yang sudah S2 ya tidak perlu mendaftar. Selanjutnya adalah bagi pendaftar lulusan perguruan tinggi luar negeri konversi, harus konversi IPK ya. Kemudian tidak sedang menempuh studi atau tidak ongoing. Aku tekan sekali lagi ya. Jadi mahasiswa ongoing itu tidak bisa daftar di jalur apapun, itu nggak bisa daftar. Oke, lanjut adalah tidak sedang mendaftar atau menerima beasiswa sumber lain gitu ya, karena kan LPDP itu udah full founded ya. Jadi jangan sampai kalian mendapatkan double beasiswa gitu. Selanjutnya adalah pendaftar yang melampirkan LOA dengan waktu mulai studi yang tidak sesuai, itu bisa dengan surat keterangan penundaan jadwal perkuliahan atau surat defer. Selanjutnya adalah memilih perguruan tinggi tujuan sesuai dengan ketentuan LPDP. Ini sudah umum. Beasiswa hanya diperuntukkan untuk kelas reguler. Aku tekankan sekali lagi ya, jadi kalian tuh nggak bisa bekerja sambil kuliah gitu ya, karena kelas reguler, bukan kelas pekerja atau kelas malam kayak gitu tuh enggak ya, jadi kelas reguler. Selanjutnya adalah bersedia menandatangani surat pernyataan pada aplikasi pendaftaran ya, nanti poin-poinnya terlampir di buklet. Selanjutnya adalah mengisi profil diri pada formulir pendaftaran online. Ini itu profil diri itu kayak pengenalan diri gitu ya, itu berhubungan dengan personal statement. Dan untuk personal statement, cara pengisiannya dan petunjuk pengisiannya, kemudian hal yang bisa dihindari, kalian bisa tonton video aku yang judulnya personal statement ya. Oke, selanjutnya adalah menulis komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi dan rencana kontribusi di Indonesia.
Hal ini berkaitan dengan IC ya. IC ini harus kalian tulis dan mencakup tiga hal ini. Nah, untuk IC sendiri, paragraf per paragrafnya itu bisa kalian tonton di video aku selanjutnya. Enggak selanjutnya ya, udah aku bahas di video aku sebelumnya. Oke, lanjut. Menulis riwayat dan tautan publikasi ilmiah jika ada. Jadi kalau nggak ada ya nggak usah. Ya, apa aja sih persyaratan khusus pendaftaran beasiswa kewirausahaan? Jadi tadi kan kita udah bahas persyaratan umum ya, yang mana persyaratan umum itu hampir sama di jalur-jalur yang lain. Lah, ini yang berbeda nih. Apa sih persyaratan khususnya? Jadi persyaratan khusus ini bagi yang memiliki usaha ya, dan dibuktikan dengan proposal bisnis yang berjalan sekurang-kurangnya memuat ada ide atau gambaran produk bisnis, ada analisis pasar, kemudian ada pendiri usaha, founder ya, ada rencana produk dan pemasarannya seperti apa, rencana produksi atau operasinya seperti apa, rencana pengembangannya seperti apa, dan rencana keuangannya juga seperti apa. Jadi proposal bisnisnya itu harus mencakup beberapa hal ini ya. Oke, lanjut. Bagi yang belum memiliki usaha, bergerak dalam bidang kewirausahaan, mengunggah proposal bisnis yang akan dijalankan. Bisa merupakan bisnis plan. Tadi kan aku bilang untuk yang udah memiliki bisnis dan yang akan berbisnis gitu kan istilahnya. Ini tertulis proposal bisnis yang akan dijalankan, berarti ada bisnis plan gitu ya. Dan sebagaimana ini memuat di atas ini kan ada ide atau gambaran produk bisnis. Selanjutnya adalah pendaftar tidak bersatu sebagai CPNS, PNS, anggota tentara, TNI, dan Polri gitu ya. Jadi kalau misalnya PNS, CPNS, atau TNI atau Polri itu nggak bisa daftar di kewirausahaan ini. Selanjutnya adalah melampirkan surat rekomendasi dari rektor atau dekan perguruan tinggi ya. Selanjutnya adalah bersedia menandatangani poin-poin yang terlampir yang ada di buklet. Selanjutnya adalah memenuhi ketentuan batas usia. Nanti batas usianya akan aku sebutin ya, sama IPK-nya juga. Oke, jadi batas usia kewirausahaan itu berapa sih sebenarnya? Tadi kan nggak boleh kan melebihi batas usia. Jadi sebenarnya itu usianya tuh udah ada di sebelum-sebelumnya ya. Sepertinya ini tuh sama aja sih dengan beasiswa PNS, TNI, Polri atau beasiswa reguler gitu. Karena di bukletnya ini nggak disebutin. Intinya gini, kalau untuk S2 itu biasanya itu maksimal 35 tahun. Jadi umumnya ya 35 tahun aja gitu ya. Nah, ini ada tulisannya ternyata. Memenuhi ketentuan batas usia pendaftar yaitu benar 35 tahun karena kan untuk jenjang magister aja. Gitu ya. Oke, selanjutnya ini seperti gambaran beasiswa-beasiswa pada umumnya gitu aja sih. Jadi yang terpenting ini adalah di sini adalah esainya yang perlu diupload itu adalah komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi dan rencana kontribusi di Indonesia itu 1.500 sampai 2.000 kata. Kemudian untuk rencana bisnis dan rencana pengembangan bisnis tuh berisi 5 sampai 10 halaman, terdiri dari ide bisnis, ide produk ya maksudnya. Gambarannya itu tentang masalah yang dipecahkan itu apa, keunikan dari produk bisnis tersebut itu apa, dan keunggulannya apa. Selanjutnya itu analisis pasar. Kita bisa mencantumkan mengenai tren pasar ke depannya, 3-5 tahun ke depannya. Kemudian ukuran pasar, kemudian marginnya gitu ya. Kemudian pendiri usaha atau founder, prestasi masa lalu atau rencana ke depan, kemudian karakter atau perilaku. Ini bisa pakai ini ya, strength and weaknesses gitu ya. Sama 3C yaitu capability, komitmen, konsisten terkait dengan kewirausahaan itu sendiri. Kemudian ada rencana produk dan pemasaran, rencana produksi atau operasi, rencana pengembangan, dan milestone ya. Dan juga yang terpenting ini juga ada rencana keuangan. Biar tahu nih sebenarnya bisnis kita itu mau dibawa kemana gitu kan. Untuk rencana keuangannya itu anggarannya itu seperti apa, alokasinya dana itu seperti apa di bisnis kita gitu ya. Untuk poin-poin yang terlampir sebenarnya ini udah secara umum juga sih dengan beasiswa dan jalur yang lain juga. Oke, ini cuma contoh sertifikat IELTS dan TOEFL ITP.
Oke, cukup sekian video dari aku. Semoga bermanfaat buat kalian yang mau mendaftar beasiswa LPDP tahun 2022, khususnya di beasiswa kewirausahaan. Semoga diberikan kelancaran dan kemudahan di setiap tahapan seleksi. Berusahalah semaksimal mungkin dan juga jangan lupa untuk berdoa supaya hasil yang kalian dapatkan maksimal. Bagi kalian yang masih mempunyai pertanyaan terkait dengan beasiswa LPDP, kalian bisa DM aku di Instagram pribadi aku. Silahkan follow Instagram pribadi aku dan DM aku, tanya apa aja terkait dengan beasiswa LPDP. Insya Allah bakal aku balas. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Salam sukses dan salam awardi.